Oke, kembali lagi bersama saya Mas Hilmi Wijaya Outdoor ya. Kali ini kita akan mereview ya atau juga mengedukasi ya untuk para calon pembeli ya yang bingung tentang sebuah senapan ya yang mau dibeli ya. Jadi saya bisa mengasih edukasi ya tentang senapan yang akan saya edukasi ini adalah senapan TCP Bocap Predator ya dengan tabung 500 cc. Oke. Untuk yang suka dengan video tentang berburu atau yang berkaitan dengan senapan ya bisa disaksikan dan bisa dibuat referensi ya, referensi untuk saat menggunakan senapan dengan baik ya, dengan baik dan benar juga tentunya. Oke, saya doakan untuk para penonton yang ada di rumah ya agar tetap sehat selalu dan dimudahkan ya segala urusannya serta dilimpahkan juga hartanya. Oke, saksikan terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bila perlu di-share ya pada kerabat temannya yang juga sefrekuensi ya tentang perburuan ya dengan senapan juga. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama yang Mas Hilmi kenalkan pada senapan yang akan kita edukasi ini adalah panel ya, komponen atau alat ya, fitur dari sebuah senapan TCP Bocap Predator 500 cc ini pemirsa. Oke. Dan untuk langkah kedua kita akan mengenalkan komponen tersebut ya. Oke. Oke. Yang pertama adalah kita akan membahas yang ada di depan ini ya pemirsa ya. Yang di depan sini itu pastinya ada laras ya pemirsa ya, laras. Apa sih laras itu ya? Laras itu adalah tempat melontarkan mimis ya atau peluru, mimis, bisa juga proyektil ya. Nah, untuk laras ini di beberapa senapan itu memiliki panjang ya, panjang yang bervariatif pemirsa, serta juga ada serombong ya. Apa sih serombong itu? Serombong adalah pelindung ya, bisa dibilang adalah pelindung laras pemirsa. Agar laras bisa fokus dan presisi juga, terutama serta tahan ya dari benturan ya, seperti ditekan-tekan seperti ini itu jadi dia itu serombongnya saja yang bergerak pemirsa, larasnya pun tetap. Oke pemirsa, selanjutnya di sini ada tabung ya, terutama ya yang paling penting ya dalam komponen senapan angin itu tabung untuk ya, menampung sebagian tekanan angin ya, tekanan angin yang sangat besar pada senapan angin. Setelah itu ada chamber ya. Ya, chamber ini juga tidak kalah pentingnya ya sama dengan laras dan juga tabung. Chamber adalah tempat dari semua komponen yang saya bahas pertama tadi, yaitu laras dan tabung ya. Tempat semua nempel ya di sini ya. Tabung untuk chamber sendiri itu fungsinya adalah ya menyalurkan mimis dari chamber ke laras, serta juga tekanan angin dari tabung ke chamber juga menuju laras. Oke. Untuk fitur selanjutnya itu di sini ada manometer ya. Manometer ini adalah penunjuk ya, penunjuk tekanan angin ya yang ada di tabung. Oke, jadi kita bisa melihat ya berapa tekanan yang ada di tabung. Oke. Selanjutnya di sini ada mounting ya atau pangkon, dudukan teleskop. Di sini itu bisa dilepas ya. Bisa dilepas
Kalau misal ketinggian ya, ini bisa dilepas. Di sini ada baut ya, di sini ada baut. Setelah itu lubangnya ada di atas, jadi bisa dilepas bila ketinggian ya. Opsi aja, opsional aja. Oke. Setelah itu di sini ada picu ya. Ya, picu ini juga tidak kalah penting ya dengan tabung, laras, dan chamber itu sendiri. Oke. Fungsinya picu adalah menahan hammer ya. Nah, jadi saat saya tarik ini, nah itu yang bergerak adalah hammer ya pemirsa ya. Setelah hammer saya tarik atau sudah saya kokang, hammer akan ditahan oleh picu ya. Nah, di picu sini tadi itu ada seperti penahan ya, ada knock gitu ya. Ada knock yang menahan hammer sehingga saat digrendel kita masukkan mimis. Nah, itu sudah ready untuk menembak. Oke, pemirsa. Selanjutnya di sini ada pengisian ya. Maaf, senapannya tak balik dulu. Tak balik. Ya, di sini ada pengisian ya. Tempat pengisian angin. Nah, di sini ada tempat pengisian angin yang langsung terhubung ke tabung dengan manometer ya. Jadi kita mengisi angin lewat sini, setelah itu ditampung oleh tabung, dan tabung ditunjukkan isinya oleh manometer. Oke. Selanjutnya di sini ada set lever ya, atau kokang grendel. Nah, ini dia set lever ya. Nah, set lever itu fungsinya untuk menarik ya, menarik hammer agar hammer tadi itu tertahan oleh picu ya sampai belakang. Setelah ditarik, hammer kan bergerak ke belakang, setelah itu ditahan oleh picu. Nah, kegunaan lainnya juga untuk mendorong mimis ya. Ya, saat ditarik, nah, di sini ada yang namanya grendel ya. Maaf, lah itu kelihatan saat ditarik. Nah, dia bisa sampai klik gini. Setelah itu diisi mimis, setelah itu didorong menuju chamber ya. Menuju laras, menuju laras. Oke. Setelah itu di sini ada setelan power ya. Jadi pemirsa di rumah itu nggak usah bingung ya tentang buruan yang mau ditembak ya. Seumpama kalau buruannya medium sampai small game, jadi bisa di adjustment saja di sini. Ya, fungsi ini adalah seperti baut ya pemirsa ya, baut pengencang gitu yang mendorong per ya pemirsa ya. Di sini jadi ada per yang pegas yang mendorong hammer ya, mendorong hammer untuk memukul valve ya, pen valve untuk mendorong pen valve. Nah, sehingga dari dorongan pegas tadi yang mendorong hammer sampai dengan memukul pen valve, sehingga terjadi ada sedikit rilisan angin gitu ya, rilisan tekanan yang ada di tabung yang terfokus kepada chamber menuju ruang ledak. Ruang ledak, setelah melewati ruang ledak, dia akan menyalur fokus ke laras ya. Jadi saat menggunakan set lever pun juga harus ditutup dengan sempurna pemirsa ya, jangan ya seperti ini kurang menutup ya. Jadi dia harus sampai benar-benar ditutup sehingga angin yang ada di ruang ledak itu terfokus ke laras ya, sampai dengan mimisnya keluar. Oke. Setelah itu di sini ada popor ya. Ini popornya jenis taktikal ya. Popor taktikal yang sudah bisa di adjustment maju mundur. Sudah ada grip ya. Grip ini terbuat dari fiber tentunya biar agak kokoh ya daripada ABS ya. Setelah itu sudah ada motifnya, jadi tidak mudah slip. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya rail bipod, rail bipod ya, untuk memasangkan bipod pada senapan. Oke. Untuk yang di depan sini ada yang namanya cincin laras ya pemirsa ya. Cincin laras ini sebetulnya ya sangat sepele tapi juga sangat penting ya pemirsa ya. Walaupun senapannya CNC ya, tapi kalau tidak didukung dengan cincin laras pun laras akan bergoyang ya, gampang goyang ya. Laras itu
bisa ditekan ini. Nah, saat ditekan dia itu akan menyentuh tabung, jadi bisa berdampak buruk juga ya pada akurasi senapan tersebut. Oke. Untuk larasnya ini untuk dari senapan ini ya, senapan bocap Predator Tactical 500 cc ini memiliki laras panjang di 60 cm ya, dengan alur laras ada di 12 ya. Oke. Selanjutnya kita akan menunjukkan fungsi-fungsi dari panel tersebut ya menurut saya, atau komponen-komponen tersebut. Oke. Saksikan terus, jangan di skip ya. Oke, untuk yang tahap selanjutnya adalah kita mengenalkan ya kegunaan dari semua yang sudah kita bahas tadi ya, atau bisa disebut dengan juga menembak ya pemirsa ya. Simpelnya kita akan nyoba menembak ya. Jadi kita bisa simpulkan dari teori tadi sampai dengan praktek. Oke ya. Saat kita mulai ya, saat set lever kita tarik ya, grendel akan menarik ke belakang ya, atau tertarik ke belakang saat set lever kita tahan. Nah, setelah itu ada bunyi klik ya. Klik pertama berarti itu adalah bertanda bahwa hammer sudah tertahan oleh picu ya. Ya, setelah tertahan oleh picu, kita bisa langsung memasukkan mimis ya. Ya, kelihatannya di sini bisa kita masukkan mimis. Setelah itu kita tutup ya dengan rapat. Ini sudah rapat ya pemirsa ya. Setelah itu kita bisa menembaknya ya, begitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa nyoba ya, kita tembakkan ya, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi di yang teori yang saya jelaskan tadi, dia yang kita di awal tadi ya, kita menarik set lever, grendel juga akan ikut tertarik pemirsa. Setelah itu saat bunyi klik berarti hammer sudah tertahan oleh picu. Oke. Nah, sedangkan hammer setelah ditahan oleh picu ya, saat picu kita tekan atau triggernya kita pencet, hammer akan lepas ya pemirsa ya dari picu ini tersebut ya pemirsa. Setelah itu akan langsung pegas tadi akan memukul pen valve ya, pen valve yang ada di sini ya, sekitar daerah sinilah misalnya. Nah, yang terjadi adalah saat hammer memukul pen valve akan terjadi sebuah rilisan tekanan ya pemirsa ya. Tekanan yang ada di tabung ini dia itu akan terilis sedikit pemirsa ya. Sedikit tapi dengan jumlah yang sedikit, namun tekanannya yang sangat tinggi pemirsa. Ya, jadi tekanan tinggi tersebut terfokus kepada ruang ledak ya, yang langsung terhubung dengan laras pemirsa, begitu. Jadi dia bisa melontarkan mimis sejauh sesuai juga dengan power yang ditentukan oleh pemirsa ya. Oke. Setelah itu kita harus mengontrol itu ya, tekanan angin pemirsa ya. Sorry ya, begini ya. Di sini terlihat ya manometer ini. Saat kita gunakan untuk menembak, diusahakan jangan sampai benar-benar habis ya pemirsa ya. Maksudnya itu disisakan pemirsa, nggak tahu itu ada 300 PSI kayak, setelah itu ada 500 PSI kayak gitu. Pokoknya nggak sampai benar-benar kosong ya. Kalau sampai benar-benar kosong dan disimpan dalam jangka waktu yang lumayan panjang, pen valve akan mudah rusak ya pemirsa ya, akan melekat gitu ya, nempel, serta O-ring seal-nya juga sudah mulai mengeras, dan senapan mungkin akan mudah bocor ya pemirsa ya. Oke, itu saja ya
edukasi dari saya. Untuk info lebih lengkapnya dan info edukasi yang saya sampaikan mungkin kurang kurang ringkas atau kurang dapat dimengerti oleh pemirsa, bisa langsung tanyakan saja ke WA ya, bagaimana tips triknya agar supaya senapan bisa awet ataupun safety dalam penggunaannya. Oke, itu saja, sekian dari saya ya. Untuk kebutuhan hunting Anda, senapan ataupun barang lainnya ya seperti mimis dan teleskop, bisa langsung menghubungi saya. Oke, itu saja pemirsa ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ya seperti itu ya dalam menggunakan senapan bagi pemula pemirsa. Oke, bila ada salah dan ada kurangnya, saya Mas Hilmi mohon maaf. Untuk pertanggungjawaban yang ditanyakan bisa menghubungi nomor saya ya. Oke, sekian, terima kasih, dan ingat, door kebutuhan hunting Anda percayakan pada Wijaya Outdoor. Oke, sekian, terima kasih, dadah.